Oke, selamat malam. Ini teman-teman KPA belum masuk. Sembari nunggu teman-teman untuk masuk kelas dan juga nunggu ini uploadan saya selesai, saya akan coba hubungi teman-teman untuk memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Oh, ini Dek Naila sudah masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam, Dek Naila. Bisa dengar suara saya? Oh, bisa ya. Oke. Ini karena uploadan saya belum selesai, jadi sambil nunggu temennya, kita tunggu dulu ya Denaila ya, sambil nunggu uploadan saya dan juga teman-temannya masuk kelas ya. Oke, ini kok lama sekali. Oh, ini Mas Ri. Oh, offline lagi, kita tunggu.
kok uploadan saya nggak keluar. Coba saya upload lagi. Tunggu sebentar ya Denaila ya, ini nggak tahu ini nguploadnya tumben lama. Terus ini sudah ke upload tapi kok nggak keluar tampilannya. Oh, Mbak Aska masuk. Oh, ini sudah keluar. Saya cancel yang ini. Saya sapa dulu Mbak Aska. Selamat malam Mbak. Bisa dengar suara saya Mbak Aska? Oh, malam juga. Ini juga Mas Ri sudah masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri. Apa kabarnya Mas? Suara saya bisa terdengar jelas di sana? Ini sembari nunggu teman-temannya datang. Ini ya saya sambil mengatur materi kita. Ini tadi saya nguploadnya nggak tahu ini tumben lama sekali. Jadinya pas kelas start ini belum terupload. Oke Mbak Aska, tidak apa-apa. Oke, ini masih loading, kita tunggu dulu. Insya Allah ya teman-teman ya, nanti minggu ini saya akan nge-share untuk kisi-kisi buat ujian. Kemarin saya sudah dapat tapi belum saya scan. Jadi nanti besok insya Allah saya scan dan saya langsung share ke teman-teman semua untuk kisi-kisi ujiannya. Oke, tadi saya bahas. Oke, ini masih loading. Oh ya teman-teman, ini tadi barusan, oh sinyalnya hilang ya Mas Ria. Ini tampilan saya juga masih loading ini. Ini sambil nunggu loading tampilan saya. Ini barusan tadi Mbak Hermi izin tidak masuk karena beliau ini mau baca Yasin buat ayah Mbak Hermi karena hari ini tepatnya 7 hari meninggalnya ayah dari Mbak Hermi. Jadi mari kita sama-sama doakan ya teman-teman ya, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Mari kita hantarkan dengan membaca Al-Fatihah. Amin. Oke, terima kasih ya teman-teman ya untuk doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah ya. Ini kenapa saya nguploadnya ini lama sekali? Tunggu sebentar ya, saya coba logout dulu.
Oke, ini loading. Semoga saja nanti setelah saya logout tampilan saya bisa terlihat. Kok tumben banget ini. Saya mohon maaf ya teman-teman ya, ini tumben banget saya ngupload materi tapi tidak reload dari tadi. Mungkin sinyal saya kurang bagus. Oke, sembari nunggu ya, kebetulan di sini lagi azan juga. Sambil nunggu azan ya. Langsung saja saya mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Saya harap semuanya sehat ya. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Januari 2017. Kita akan belajar lagi ya, tetap semangat dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan kita hari ini bertemakan pertanian. Sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti proses belajar mengajar kita diberi kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke teman-teman ya, tadi sudah saya sampaikan hari ini kita akan belajar dengan tema pertanian. Nah di sini ya saya punya ini ya. Oh ini ada Mbak Maria masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Siti Mariam. Apa kabarnya Mbak? Hari ini sehat? Semoga selalu sehat ya. Oke, yang pertama saya dengan ini mendengarkan. Saya akan membacakan sebuah berita. Jadi teman-teman harap disimak ya. Nanti kita akan mencari isi pokok setiap paragrafnya. Oke. Saya mulai ya. Selamat malam pemirsa. Akhir-akhir ini para petani sering mengeluh. Penyebabnya adalah lahan pertanian mereka yang kering dan gersang. Hal itu terjadi akibat kemarau panjang yang melanda negara kita tahun ini. Tanaman sayur-sayuran, jagung, kedelai, buah-buahan banyak yang layu dan mati. Akibatnya persediaan sayur-sayuran semakin berkurang. Pemerintah daerah setempat mengajak para petani memanfaatkan pompa air. Pompa air yang dimaksud adalah pompa tenaga manusia atau tenaga angin. Usaha ini diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan air. Demikian sekilas info. Nah, ini adalah sebuah berita pendek ya. Nah, dari berita yang sudah saya baca ini, mari kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan berita. Ya. Nah, yang pertama ya, nomor 1, apa isi berita di atas? Kira-kira tadi dari tentang berita yang saya baca, kira-kira isinya tentang apa teman-teman? Ada 2 paragraf di sini.
Ini saya kelihatan ya, boleh dibaca lagi sekali lagi beritanya dari akhir-akhir ini sampai kebutuhan air. Kira-kira isi dari berita ini tentang apa intinya? Apakah tentang petani yang mengeluh? Apa tentang kemarau? Apakah tentang tanaman dan sayuran? Apakah tentang penggunaan pompa air? Mbak Siti Mariam, tanaman sayuran. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Oh, ini ada Mbak Inci. Masri tentang kemarau. Mbak Inci, selamat malam Mbak. Mbak Inci bisa dengar suara saya ya? Oke, ini kita baru mulai Mbak Inci. Ini tadi saya membacakan berita. Maaf Miss, tadi tidak nyimak jadi tidak jelas. Oh, baik, ini kebetulan Mbak Inci baru datang ya. Jadi saya akan bacakan beritanya sekali lagi. Ya. Jadi Mbak Inci bisa ini ya, menyimak ya beritanya yang akan saya bacakan. Dan kita ini sedang menjawab pertanyaan. Dari pertanyaan yang pertama itu tentang apa isi berita. Jadi saya akan bacakan sekali lagi. Ya. Selamat malam pemirsa. Akhir-akhir ini para petani sering mengeluh. Penyebabnya adalah lahan pertanian mereka yang kering dan gersang. Hal itu terjadi akibat kemarau panjang yang melanda negara kita tahun ini. Tanaman sayur-sayuran, jagung, kedelai, buah-buahan banyak yang layu dan mati. Akibatnya persediaan sayur-sayuran semakin berkurang. Pemerintah daerah setempat mengajak para petani memanfaatkan pompa air. Pompa air yang dimaksud adalah pompa tenaga manusia atau tenaga angin. Usaha ini diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan air. Nah, isinya, inti dari berita ini itu apa teman-teman? Tadi Mas Ri tentang sayur mayur, Mbak Siti tadi ini sudah direvisi kemarau. Tadi Mbak Aska sama Mas Ri juga tentang kemarau ya. Oh, akibat kemarau. Bagaimana Denaila? Gimana menurut Denaila ini? Oh, kemarau juga. Oke, semuanya kemarau ya. Nah, tapi dilihat di akhir paragraf ini teman-teman. Paragraf terakhirnya. Memang yang di sini yang dibacakan itu kemarau, tapi isi utama dari berita itu adalah pemerintah daerah setempat mengajak petani memanfaatkan pompa air. Jadi tujuan utamanya dari berita ini yang utama adalah menggunakan pompa air ya untuk penanggulangan kemarau tadi. Oke, kita coba lagi ya untuk mengerjakan nomor 2. Apa penyebab lahan menjadi kering dan gersang? Apa yang menyebabkan lahan menjadi kering dan gersang, teman-teman? Apakah karena petani mengeluh? Apakah karena penggunaan pompa air? Kemarau panjang. Oke. Gimana dengan teman-teman yang lain? Akibat kemarau panjang. Jelas sekali ya di sini sebabnya. Lahan pertanian mereka yang kering dan gersang. Hal itu terjadi karena akibat kemarau panjang ya. Oke, kita coba lanjut nomor 3. Bagaimana usaha pemerintah daerah dalam mengatasi kekeringan? Dalam berita tadi usaha pemerintah untuk mengatasi kekeringan itu apa teman-teman? Usaha yang dilakukan pemerintah jelas.
Oh ya, tepat sekali ya. Jadi pemerintah mengajak para petani memanfaatkan pompa air. Oke, terima kasih Mbak Siti. Nah, itu cara kita bisa memahami berita, salah satunya dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Oke Mas Ri, Mbak Siti dapat pujian dari Mas Ri. Oke, nah sekarang kemarin kita sudah belajar mencari pokok-pokok isi bacaan. Dalam pertemuan hari sebentar, masih di bulan Desember ya sepertinya ya. Ya, itu kita sudah, ini yang saya bikin tugas teman-teman itu mencari pokok isi berita. Cuman di sini oke Mbak Mariam. Cuman kemarin banyak yang masih bingung karena dalam mencari pokok berita kan ada unsur-unsur yang bisa digunakan seperti apa, siapa. Nah, itu apa, siapa, bagaimana, kapan ya, itu hanya sebagai pertanyaan pembantu untuk mendapatkan pokok-pokok isi berita ya. Kemarin masih banyak ada yang bingung. Jadi itu adalah pertanyaan pembantu untuk mempermudah kita mendapatkan isi berita. Jadi isi beritanya, isi pokok-pokoknya itu bukan berupa pertanyaan, tetapi jawaban dari pertanyaan ya yang muncul, yang kita buat, itulah yang merupakan pokok isi berita. Nah, cara mendapatkan pernyataan pokok isi berita itu yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dengan mengindahkan 6 unsur tersebut. Oke, kita belajar lagi ya untuk pendalamannya. Nah, ini langkah-langkah untuk memudahkan dalam menemukan pokok berita sama dengan yang kemarin, yaitu yang pertama, simak berita dengan cermat ya. Yang kedua, pusatkan perhatian pada fokus berita yang didengar. Jadi kita harus berkonsentrasi. Nah, yang ketiga, pokok berita itu umumnya memuat 6 unsur. Jadi tadi yang sudah sampaikan 6 unsur ya, menggunakan apa, siapa, bagaimana dan sebagainya itu kita bisa memanfaatkan untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa mendapatkan pokok-pokok isinya. Nah, 6 unsur itu ya saya ulas. Yang pertama, apa yang diberitakan dalam berita tersebut. Jadi kita akan tahu, beritanya tentang pemerintah yang menyuruh memakai pompa air. Nah, seperti itu. Yang kedua, siapa yang diberitakan? Tadi yang diberitakan adalah petani, ya. Nah, yang ketiga, itu kapan berita tersebut terjadi? Keempat, di mana berita tersebut terjadi? Kelima, mengapa berita itu terjadi? Dan keenam, bagaimana proses terjadinya berita tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban dari 6 unsur pertanyaan ini, maka kita rangkai unsur-unsur tersebut menjadi beberapa kalimat yang singkat dan mudah dipahami. Ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ini penggunaan 6 pokok unsur ini dalam berita. Jadi pokok isi berita itu bukan berupa pertanyaan itu ya, tetapi jawabannya. Nah, jawabannya inilah yang akan kita rangkai sehingga menjadi kalimat-kalimat singkat yang mudah dipahami. Itu adalah pokok isi berita. Kita coba. Nah, ini saya punya berita lagi. Nanti kita coba kita ulas ya beritanya untuk mencari pokok-pokok isinya. Dicermati ya teman-teman ya, disimak ya.
Selamat pagi, pemirsa. Pada bulan Januari ini, curah hujan di beberapa daerah Indonesia cukup tinggi. Hal ini membawa dampak bagi masyarakat Indonesia, khususnya dari sektor pertanian. Petani menjadi rugi karena padi yang siap panen tidak jadi dipanen. Hal ini dikarenakan padi tersebut terendam air. Petani sebenarnya sudah berupaya untuk mencegah terjadinya padi yang tergenang air, tetapi karena pembuangan air di sekitar sawah mampet, air tidak bisa mengalir dengan lancar. Demikian lintasan berita hari ini. Selamat pagi. Nah, tadi beritanya sudah saya baca, teman-teman. Nah, coba kita kupas beritanya bersama-sama ya, supaya kita bisa mendapatkan pokok-pokok isi berita tersebut. Oke, unsur yang pertama tadi, apa yang diberitakan dalam berita. Nah, di sini kita bisa lihat yang diberitakan adalah padi petani tidak jadi panen. Jadi inti dari beritanya adalah padi yang gagal panen. Ya, para petani gagal panen padi. Nah, siapa yang diberitakan? Ya, itu padi petani. Kapan berita itu terjadi? Pada bulan Januari. Di mana berita itu terjadi? Di beberapa daerah Indonesia. Nah, di sini disebutkan curah hujan di beberapa daerah Indonesia cukup tinggi. Jadi di beberapa daerah Indonesia. Nah, di mana berita itu terjadi? Ini tadi ya, di beberapa daerah di Indonesia. Mengapa hal itu terjadi tadi? Itu karena curah hujan yang tinggi. Bagaimana terjadinya? Nah, ini disebutkan tadi ya. Pada waktu curah hujan tinggi, pembuangan air di sekitar sawah tidak lancar. Nah, karena pembuangan airnya tidak lancar, mampet, jadi menyebabkan padinya tergenang air. Nah, ini kita sudah mendapatkan. Jadi yang kita pakai ini ya, teman-teman ya, jawaban dari 6 unsur ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jawaban dari 6 unsur ini kita sudah mendapatkannya. Nah, step selanjutnya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pokok isi berita itu adalah merangkai kalimat ya. Kalimat yang sudah kita dapatkan ini, jawaban ini dari 6 unsur kita rangkai menjadi kalimat. Jadi, di sini contohnya. Pada bulan Januari, di beberapa wilayah di Indonesia, padi petani tidak jadi panen karena curah hujan yang tinggi. Asal mula terjadinya adalah pada waktu curah hujan tinggi dan pembuangan air di sekitar sawah tidak lancar. Nah, ini adalah pokok isi berita yang bisa didapatkan dari berita tersebut. Oh, kata Mbak Maryam tidak ada suaranya. Oke, saya cek dulu. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana, suara saya hilang? Apa ada? Halo, teman-teman semua? Dinaila, Mbak Aska, Mas Ri, Mbak Enci, suara saya ada. Untuk Mbak Siti, coba untuk logout dulu, Mbak. Oh, ada ya. Oh, udah bisa ya. Oke. Kalau gitu, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Untuk mencari pokok berita. Oh, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan dengan indikator membaca. Oke.
Sebentar, saya logout sebentar. Ini sinyal saya merah. Oke, ini baru loading. Kita tunggu sebentar. Oke, ini karena indikatornya adalah membaca, jadi saya akan minta teman-teman ya, salah satu untuk membaca teks, jadi yang lainnya bisa menyimak. Saya pilih ini ya, saya minta tolong untuk yang pertama Dek Naila ya, saya hidupkan mikrofonnya. Oke, masih loading. Oke, ini kode Naila saya nggak bisa menghidupkan mikrofonnya ya. Oke, saya coba ganti Mbak Aska ya. Coba saya hidupkan mikrofonnya. Ini kok mikrofonnya muter-muter semua. Oke, ini Mbak Aska bisa nyala tapi Mbak Naila Dek Naila nggak bisa nyala. Oke, Mbak Aska bisa dibantu untuk dibacakan teksnya, kelihatan ya Mbak ya. Yang lain bisa disimak. Ini paragraf pertama saja dari judul kebanyakan sampai merusak paru-parunya. Ini kok sinyal saya merah lagi, sebentar. Oke, sebentar. Ini masih loading, sebentar. Oke. Halo Mbak Aska? Iya. Jadi dulu Mbak Aska, maaf, judulnya dulu dong. Dari judulnya, kok tahu-tahu langsung ini. Dari judulnya dibaca juga ya. Ini kok sinyalnya hilang lagi.
Oke, sudah ya. Kalau gitu selanjutnya dilanjutkan oleh, saya tutup mikrofonnya lagi. Kalau gitu dilanjutkan oleh, saya coba lagi Dik Naila, saya hidupkan mikrofonnya. Oh, bisa ya. Ini masih saya tidak bisa dengar suara teman-teman semua, tapi kan teman-teman bisa ya. Jadi selanjutnya bisa dibantu dibacakan oleh Dik Naila. Nanti kalau sudah selesai saya diberitahu lewat chat ya Dek ya, sampai ini satu paragraf saja ya. Oke, silakan bisa dimulai Dek Naila. Oke, udah selesai. Selanjutnya, oke, ini request dari Mas Ri ya. Oke Mbak Maryam, saya tutup mikrofonnya dulu. Di Naila, saya nyalakan mikrofonnya Mbak Maryam. Sama ya Mbak Maryam ya, nanti kalau sudah selesai saya diberitahu lewat chat. Silahkan dibaca untuk paragraf terakhirnya. Oke, sudah ya, berarti teman-teman juga sudah menyimak. Nah, sekarang ya, masih tentang pokok-pokok isi. Kalau tadi berupa bacaan, saya matikan dulu mikrofonnya Mbak Maryam. Tadi tentang berita, sekarang tentang teks bacaan ya. Dari teks tadi ada 3 paragraf ya. Nah, kita akan berlatih mencari pokok-pokok pikiran ya dari setiap paragraf. Ini sudah ada ya. Udah diberi satu contoh, yaitu dari paragraf pertama tadi yang dibaca oleh Mbak Aska. Pokok pikirannya adalah pemakaian pestisida ternyata membawa dampak negatif, yaitu hama menjadi kebal, racun kimia masuk ke tanaman, dan penyemprot bisa menghirup zat kimia yang bisa merusak paru-paru. Oke, kita coba simak di paragraf 1. Saya kembalikan ke atas ya. Dari paragraf 1 ini ya, itu disebutkan tentang dampaknya penggunaan pestisida ya. Nah, sekarang coba teman-teman cari pokok pikiran dari paragraf 2 ya. Pokok pikiran bisa diambil dari awal paragraf, bisa di tengah, bisa di akhir, ataupun bisa di awal dan di akhir ya. Kalau pokok pikirannya di awal paragraf itu disebut dengan deduksi. Kalau di akhir paragraf itu namanya induksi ya. Coba
Bisa dicoba untuk paragraf 2, pokok pikirannya apa? Obat-obatan kimia juga membahayakan lingkungan secara keseluruhan. Sebagai contoh, perhatikan rantai makanan berikut ini. Tanaman disemprot dengan obat kimia, kutu daun memakan daun yang sudah mengandung pestisida, kepik memakan kutu daun yang telah mengandung pestisida, burung memakan kepik yang telah memakan kutu daun, akibatnya burung pun terkena pestisida. Jadi pokok pikirannya itu kira-kira apa nih? Pikiran utamanya, pokok pikirannya. Apakah tentang burung yang mati makan pestisida? Apakah tentang obat-obatan kimia yang membahayakan seluruh lingkungan? Apa tentang rantai makanannya? Kira-kira yang mana? Oke, sambil nunggu, ini Denaila sedang mengetik. Yang lain bisa dicoba. Obat-obatan kimia yang membahayakan lingkungan. Oke, yang lain bagaimana? Oke. Oke, tepat sekali ya Denaila ya. Untuk paragraf kedua itu obat-obatan kimia membahayakan lingkungan secara keseluruhan. Itu tepat karena ini adalah kalimat general secara umum yang dikembangkan atau dispesifikan Mbak Aska, bahaya yang ditimbulkan oleh obat kimia. Kurang tepat ya Mbak ya, karena di sini itu dia lebih menjorok ke obat-obatan kimia yang membahayakan lingkungan, bukan akibatnya yang ya, bukan akibatnya. Kalau untuk akibatnya itu lebih ke paragraf 1. Ya, jadi ada di sini contoh rantai makanan yang dikembangkan, ada tanaman disemprot kimia, dimakan kutu daun dimakan kepik dimakan burung dan burung mati. Ini adalah pengembangan atau penjelasan dari obat-obatan kimia yang membahayakan lingkungan secara keseluruhan. Jadi maksudnya di sini ditekankan keseluruhan, kan dari daun yang dimakan kutu dimakan kepik dimakan burung. Jadi seluruh lingkungan ya, baik itu hewan maupun tumbuhan, bahkan tanahnya juga, itu dia terancam bahaya dari obat-obatan kimia. Oke. Nah, kita coba untuk paragraf 3. Boleh dicoba lagi. Mengingat dampak negatif obat-obatan kimia begitu luas, kita perlu menciptakan cara bertani yang sehat. Salah satu caranya adalah dengan bertani tanpa bahan kimia. Kita kembali menggunakan apa yang telah disediakan oleh alam sendiri. Untuk menyuburkan tanah, kita bisa memakai pupuk kandang, dedaunan yang dibusukkan, dan mencangkul tanah supaya ada udara masuk. Untuk membasmi hama, kita bisa menggunakan hewan pemangsa. Dengan cara demikian, kita bisa hidup sehat tanpa takut terkena obat-obatan kimia. Jadi, kira-kira paragraf ketiga ini pokok pikirannya itu yang mana? Obat-obatan kimia perlu menciptakan. Oh, Mbak Siti. Oke, boleh direvisi, Mbak. Boleh direvisi jawabannya? Boleh dicoba?
Oke, pokok pikiran dari paragraf 3 ini bisa didapat dari awal, bisa di tengah, bisa di akhir, juga bisa di awal dan di akhir. Oke, Denaila mau mencoba lagi sayang? Ini Mbak Aska, Mas Ri, Mbak Maria, Mbak Enci. Kira-kira cari kalimat umumnya ya, yang mencakup semua isi dari bacaan tersebut. Oke, tidak ada yang mau mencoba? Oke, kita bahas bersama. Hidup sehat tanpa obat kimia. Mbak Aska masih bertani tanpa bahan kimia. Oke, Mbak Aska, oke, kurang tepat ya Mbak ya. Di sini yang lebih ditekankan itu adalah bertaninya. Jadi di sini pada pokok pikiran utamanya adalah bertani sehat tanpa bahan kimia ya. Nah, ini adalah pokok pikiran utamanya, bertani sehat tanpa bahan kimia. Nah, di sini dijelaskan caranya bagaimana kita bertani sehat tanpa bahan kimia. Tadi bisa menggunakan pupuk kandang, dedaunan yang dibusukkan, terus mencangkul tanah supaya ada sirkulasi udara, membasmi hamanya dengan menggunakan hewan pemangsa. Oke, itulah cara mencari pikiran pokok utama dari bacaan. Jadi cari kalimat generalnya ya, kalimat yang utamanya. Jadi seperti ini kan, ini kan seperti paragraf ketiga itu apa sih yang dijelaskan ini, ada memakai pupuk kandang, dedaunan yang dibusukkan dan lain sebagainya. Itu penjelasan intinya kemana? Intinya tadi yaitu bertani sehat tanpa bahan kimia. Jadi ini adalah pemikiran umumnya yang menjadi pokok pikirannya, ide pokoknya. Dan yang lainnya ini adalah kalimat penjelas. Jadi dia menjelaskan pokok umumnya ini ya. Sebagai contoh di sini saya punya ini seperti ini. Ini saya ngambil pokoknya saja, saya tidak kembangkan menjadi kalimat yang dirangkai dalam paragraf ya. Jadi di sini seperti cara saya ketik saja biar enggak susah. Cara memasak nasi goreng, sebagai contohnya seperti itu. Nah, namanya juga pemikiran umumnya. Jadi memasak nasi goreng ini akan dijabarkan. Pertama, siapkan bahan ya. Siapkan bahan. Terus kedua, panaskan minyak, contohnya seperti itu. Terus masukkan bumbu, nasi, telur dan sebagainya. Nah, kalau dirangkai dalam sebuah kalimat, ini diingatkan sudah tinggal 5 menit, oke. Nah, jadi seperti ini. Ada banyak cara untuk memasak nasi goreng, tetapi menurut saya nasi goreng paling enak itu adalah buatan ibuku. Caranya adalah pertama, ibuku menyiapkan bahan-bahannya. Ada apa-apa disebutkan. Terus untuk memasaknya supaya
rasanya lebih nikmat, pertama harus panaskan minyak dengan api sedang dan dimasukkan bumbunya dan sebagainya sampai terakhir nasi goreng siap disajikan. Nah, intinya itu kan cara memasak nasi goreng, dari menyiapkan bahan, memanaskan minyak, memasukkan bumbu, memasukkan telur, nasi, dan lain sebagainya. Itu adalah penjelasan dari cara memasak nasi goreng. Seperti itulah menentukan pokok pikiran utama dari sebuah bacaan. Jadi cari yang umumnya yang akan dijelaskan dalam kalimat-kalimat selanjutnya. Oke teman-teman, berhubung karena waktu kita yang sudah selesai, ya, ini kelasnya akan dipakai kelas lain. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan di minggu depan, yaitu tentang ini, masih membaca cerita, ada cerita rakyat. Kita minggu depan akan belajar tentang cerita rakyat. Terus ada juga ini tentang ini ya, pesan cerita juga, dan juga belajar tentang membuat surat, contoh surat ya. Jadinya untuk format-format pembuatan surat yang bagus itu seperti apa. Jadi kita minggu depan akan belajar tentang cerita rakyat dan juga membuat surat, dan juga belajar tentang kalimat majemuk ya. Nanti mungkin teman-teman bisa browsing, mencari materi dulu, belajar dulu sebelum nanti kita start ke materi minggu depan. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan kita malam ini teman-teman? Kita tadi sudah belajar mencari pokok-pokok isi berita dan juga pemikiran utama dari bacaan. Oh, kalau tidak ada, saya tutup pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga yang saya sampaikan hari ini dan yang teman-teman pelajari dapat bermanfaat ya. Akhir kata saya tutup pertemuannya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berarti besok malam libur ya, karena malam Jumat seperti biasa teman-teman libur. Jadi kita ketemu di Jumat malam Sabtu ya. Kita belajar Jumat malam Sabtu itu jadwalnya pendidikan kewarganegaraan. Oke, bagi teman-teman yang ingin meninggalkan kelas, saya persilahkan karena proses belajar kita sudah selesai. Kelasnya akan digunakan oleh kelas lain. Jangan lupa tetap semangat ya teman-teman ya.